Hari ini kita coba mengetes eh, alat sempajang CRC ya. Jadi gunanya itu untuk customer respon and complaint, untuk menerima respon sama keluhan pelanggan. Jadi alatnya kayak gitu tuh. Ada jam sama ada bisa terkoneksi dengan sensor ya, sensor pintu. Sensor pintunya juga udah di custom dia. Jadi pada saat kita mendekat di area situ tuh ada suara nanti, suara yang bisa di custom sendiri gitu. Contohnya kayak gini nih kalau kita dekat. Nah kayak gitu ya. Jadi setiap ada orang yang masuk, ininya bunyi sama dia ngirim data ke sini, ke CRC ini gitu. Ini kabelnya terkonek ke sini gitu. Kita coba lihat ini detail CRC-nya ya. Kita coba matiin dulu ini biar nggak berisik. Cabut dulu aja baterainya biar nggak berisik ya. Jadi oh iya, ini dia pakai baterai ini AA ya, 4AA gitu. Ada kabel yang buat ke koneksi ke CRC. Nah, kita lihat dulu ininya. Hardware CRC-nya kayak gini. Jadi dia modelnya kayak jam, ada tombolnya, ada tombol puas, tombol cukup, sama tombol kecewa untuk menerima respon pelanggan ya. Terus dia ada LCD 16x4 untuk segala informasi, sama ada LED 2x12 untuk informasi jam menit biar kelihatan dari jauh gitu. Sama ini sebenarnya dia ada jadwal sholatnya ya, jadi bisa diaktifin bisa enggak gitu. Jadi dia bisa jalan paralel bareng semua fungsi ini, jadwal sholatnya itu. Tapi kalau nggak mau diaktifin juga nggak apa-apa. Tampilan depannya kayak gini. Kita lihat tampilan belakangnya. Tampilan belakangnya. Nah, tampilan belakangnya itu ada keypad di belakang 1, 2, 3, 4. Itu untuk setting jam, menit, tanggal, bulan. Jadi 1 itu untuk setting jam, 2 untuk setting menit, 3 untuk setting tanggal, 4 untuk setting bulan, 3 dan 4 untuk setting tahun gitu. Terus ada konektor dry contact itu yang biru, ada 4 konektor di situ. 2 itu untuk konektor pintu masuk yang atas, sama 2 yang bawah untuk konektor pintu keluar. Jadi kalau mau dipisahin pintu masuk dan pintu keluarnya bisa gitu. Gitu. Kalau di sini kita pasang di pintu masuk aja karena cuma 1. Sama di sini ada konektor USB untuk ke printer. Ini udah saya pasang kabelnya. Nanti kita tes ya. Gitu. Oke, kita coba hidupin. Coba hidupin, lihat kalau jam di sini jam 11:04. Nah, kalau kita lihat jam LED-nya itu, nah ini jam 11 itu dia kedip. Jadi jam itu dia akan berkedip tuh. 11-nya berkedip, sama lewat 4 ini dia menyala nih. Karena lewat 4. Nanti kalau lewat 4 sampai 10 dia di sini menyala. Lewat 15 di sini dan seterusnya gitu. Itu informasi LED-nya gitu. Terus di sini di LCD-nya itu ada tulisan Polsek Ciawi, karena yang pesen ini, order ini Polsek Ciawi, jadi ada tulisan Polsek Ciawi. Terus ada tulisan pelayanan kami puas, cukup atau kecewa. Jadi ini udah siap, jadi begitu hidup dia udah siap menerima respon gitu. Ya misalnya kita pencet puas gitu. Nah dia langsung bilang terima kasih. Nah ini counternya akan terdata dan lognya juga akan terdata. Lognya itu jam berapa dipencet gitu. Gitu.
Terus cukup juga ini kita coba. Jadi kalau cukup itu ini bisa dibiarkan atau bisa kita masukin alasannya. Misalnya cukup, responnya cukup tapi alasannya apa gitu. Misalnya servis lambat, kurang ramah atau kurang cakap, itu bisa dimasukin. Tinggal pencet 1 2 3 sesuai info di sini gitu. Kalau mau dibiarin juga nggak apa-apa, nanti dia balik ini, dibiarin dia balik lagi ke menu awal gitu, beberapa detik. Gitu. Jadi khusus untuk cukup dan kecewa seperti itu. Nah, sekarang kita coba masukin ya alasannya. Misalnya cukup tadi. Nah, cukup. Misalnya alasannya servis lambat, kita pencet 1 tuh. Bisa langsung 2. Jadi bisa pencet 1 dan 2, 1 dan 3 atau 2 dan 3 bisa gitu. Misalnya servisnya lambat sama kurang ramah bisa kayak gitu. Gitu. Kecewa pun begitu. Jadi misalnya kita coba kecewa ya. Kita coba kecewa misalnya servisnya lambat dan kurang ramah. Nah, itu dia masuk. Jadi bisa kayak gitu. Nah, untuk melihat counternya gampang gitu. Ya kita matiin ini tombol powernya nih, ada saklar power di sini. Kita matiin. Terus misalnya kita untuk lihat counternya itu tinggal pencet ini. Ini C cukup, kalau counter C lihat aja C counter berarti. Jadi ditahan dulu, kondisi mati ininya, CRC-nya ditahan dulu, tombol cukupnya, terus dihidupin. Tuh, jadi langsung udah ada. Hari ini yang respon 27, yang puas 5, yang cukup 13, yang kecewa 9, yang servis lambat, kurang ramah dan kurang cakep sekian. Dan jumlah orang yang masuk tadi sekian. Masuk keluar ini karena cuma 1 sensor ya, gitu. Jadi ini masuk keluar gitu. Gitu. Nah, ini untuk hari ini. Kalau untuk mau lihat yang total sampai hari ini, misalnya ini udah dipasang beberapa hari. Kalau mau ngelihat total counternya sampai hari ini, tinggal pencet ini tadi. Jadi kondisi gini, kita pencet tombol 3 nih. Nah itu. Jadi ada total sampai dengan sekarang. Ini servis lambat, kurang ramah, kurang cakap, itu jumlahnya ada. Yang masuk dan keluar ada. Kalau mau lihat lagi yang hari ini nih, tinggal pencet lagi nih. Nah gitu. Jadi ini buat bolak-balik hari ini atau total gitu. Ya total ini hari ini. Jadi 1 kali kita pencet ini dia menginformasikan ada 8 poin ya. Jadi puasnya berapa, cukup berapa, kecewa berapa, terus servis lambat berapa, yang kurang ramah berapa, kurang cakap berapa, sama jumlah masuk sama jumlah keluar. Jadi satu kali pencet tombol ini. Jadi untuk hari ini ada 8, untuk total sampai hari ini juga ada 8 informasi yang ada di situ. Gitu. Untuk kembali bisa dimatiin hidupin atau tinggal pencet puas. Dia kembali ke menu utama. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya mau ngeprint lognya, itu counternya ya. Jadi itu counternya itu maksimal 9.999 per setiap item gitu. Jadi sebenarnya range-nya cukup banyak gitu. Dan begitu penuh bisa di reset gitu. Misalnya kita mau ngeprint, ini tadi kabelnya yang dari atas ya. Nah, tinggal disambung ke komputer. Ini saya pakai sambungannya. Pakai sambungan aja, pakai sambungan USB. Oke, hidup. Nah, di sini pakai Windows XP, Windows 7, Windows 10 bisa, tapi dia lebih stabil di Windows XP sama Windows 7 gitu. Jadi setelah drivernya terpasang, cara mastiin drivernya terpasang, lihat My Computer, Property, lihat device manajernya ya, pastiin di portnya ada gitu. Kalau sudah terpasang drivernya dengan betul, nah ini ada port nih di bawah sini nih, ada port. Nih port COM LPT-nya ada tulisan Prolific USB to Serial COM. Gitu. Ini diarahin ke COM 1 aja. Ini cara ngarahinnya, di double klik. Di port setting, advance. Nah ini dipaksa masuk ke COM 1 aja. Baru di OK gitu ya. Kalau sudah,
Nah, nanti tinggal jalanin aplikasinya. Aplikasinya juga umum sih. Dia aplikasinya namanya Hyper Terminal gitu. Ini sudah saya install di sini, tinggal dijalanin, di double klik. Nah, dia udah jalan tuh. Nah, tinggal kita save dia. Misalnya mana tadi? Nah, untuk mengcapture data yang ada di sini, tinggal klik transfer, capture text, sama kita mau simpan di mana filenya. Jadi file txt ya. Nanti txt ini bisa diolah menjadi Excel gitu. Jadi misalnya namanya crc.txt, saya simpan di desktop ya. Kita pencet start. Nah, dia masih kosong. Nah, sekarang crc-nya yang kita set. Cara ngeset crc-nya, kita matiin ini untuk ngeprint, pencet puas print. Jadi patokan print P puas nih, pencet tahan baru dihidupin. Nah, tulisannya di sini dia printing. Nah, coba lihat di komputernya. Tuh. Di komputernya tuh. Dia running terus. Oke, udah selesai. Kita close. Yes. Do you want to disconnect? Yes. Nah, kita lihat di desktop tadi. Ini ada crc. Kita double klik. Nah, ini sudah ada. Ini semua filenya. Bisa di print langsung nanti. Ini sudah ada semua filenya. Jadi ini kelihatan jam, menit, eventnya, tanggal, bulan. Itu P, puas, C, cukup. 1, 2 itu alasannya. Yang tadi lambat, kurang ramah. Yang K kecewa. Gitu. Jadi kelihatan di sini juga dia on jam berapa nih? Jam 22.58 dia on. Tanggal 5 bulan 3 2021 gitu ada. Oke. Ya kurang lebih seperti itu.